Rider touring ke 15 atau ke 16 kami saya lupa. Nah, yang pasti sekarang tanggal 23 Mei, kebetulan ini hari kecepit ya. Jadi di hari Kamis ini kami melakukan touring, rencananya Jakarta Kamojang Garut. Kami bersebelas akan melakukan perjalanan dimulai pada pukul setengah 7, titik kami di daerah Cibubur. Jadi sebelum mulai, di YouTube saya ini sebenarnya baru pertama mengupload terkait motovlog. Ini kebetulan di setahun belakang ini saya dan teman-teman kantor, saya join ke teman-teman kantor sih maksudnya. Jadi sudah setahun ini kami melakukan hobi baru, yakni berkendaraan motor atau touring dengan nama Inno Rider ya. Inno ini mungkin karena kantor kami itu ada bau-bau inovasi, jadi namanya Inno Rider. Mungkin kalau di WAG grupnya itu Inno Rider itu sekarang membernya sudah hampir 20-an lebih lah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Garut sebanyak 11 kendaraan bermotor, 10 kendaraan motor karena satu boncengan, yaitu Mas Bambang. Jadi Inno Rider dibentuk ya kira-kira tahun lalu lah ya, di bulan Juni. Jadi ini hampir 1 tahun lah ya, Mei. Di bulan depan kita akan merayakan 1 tahun. Pada kesempatan ini kita akan melakukan touring dimulai dari Cibubur, kemudian ke arah Jonggol. Di Jonggol itu kita berhenti di rumah makan Ampera untuk menunggu peserta dari Bogor. Jadi sekalian sarapan pagi, kemudian kita lanjut ke arah Bandung, cuman nanti kita ke Bandungnya belok melewati jalan ke Saguling. Dari Saguling itu di Cililin, kemudian masuk ke Bandung ke Dayakolot, kemudian kita akan belok ke Majalaya, dari Majalaya menuju Kamojang, dan terakhir akan berakhir di villa. Kami nyewa villa di daerah Cipanas. Semoga perjalanan kami lancar ya. Kalau dari maps kami, perjalanan itu sekitar kurang lebih 9 jam. Jadi mungkin nanti kalau sambil istirahat makan siang dan istirahat 2 jam, jadi mungkin ya rata-rata sekitar 2 jam. Jadi harapannya dari jam 6 pagi atau jam 7 pagi berangkat, kurang lebih kita sampai di 15 jam ya, sekitar ya jam 6 dan 7 sampai di malam di Panas Garut. Kita cerita lagi ya bagaimana terbentuknya Inno Rider. Ini yang ada satu yang senior kami yang mempelajari kami untuk motoran. Nah, beliau itu sudah rutin sebenarnya motoran setiap minggu ya, ke Puncak. Nah, kemudian Mompori yang udah punya motor duluan lah, ayo kita motoran ke Puncak gitu ya. Terus akhirnya dari yang pertama berapa ya, 5 orang motoran ke Puncak,
akhirnya karena seneng gitu ya, happy motoran, ada yang upgrade motornya dan juga mempengaruhi teman-teman lainnya. Setiap pagi itu kami di kantor ngumpul gitu ya pagi. Nah disitulah saling ngomporin pada browsing masing-masing. Ada yang beli Royal Enfield, ada yang ngomporin Estrella. Kebetulan waktu itu ada motor baru, punya Royal Enfield dan ada TVS Ronin, jadi saling ngomporin. Akhirnya mulailah satu persatu beli untuk join lah, ikut di motoran. Jadi di touring awal itu sekitar touring pertama sampai kelima itu ya sekitar keliling Bogor, Sentul, kemudian mengarah ke puncak, terus ke kaki Gunung Gede Blangrango. Nah, biasanya TikTok lah ya, tektokan. Jadi dari pagi berangkat, pulang di sore hari. Kemudian ada personel yang upload merekam tuh perlengkapan motovlognya lengkap. Jadi bersangkutan itu rajin sekali tuh upload. Terus mulailah ada banyak yang tertarik dan videonya. Setelah pada full beli motor baru, kemudian pernak-pernik tambahan lah itu, kompor lagi intercom. Nah, intercom itu karena pengguna awal itu intercom yang mahal itulah, jadi akhirnya pada beli intercom itu. Nah ada beberapa yang masih pakai intercom yang level SMA katanya, anak SMA, tapi ya nggak apa-apa, yang penting bisa komunikasi di jalan walaupun kadang terputus juga di tengah jalan. Akhirnya perjalanan yang jauh itu ya akhir tahun lalu lah kami ke Pelabuhan Ratu kebanyakan. Kalau sebelumnya pernah sih kami ke Jogja juga, nanti bisa lihat di YouTube-nya Mas Bobo Nurbianto, nanti itu komplit. Itulah sejarahnya motoran. Nah ini yang sekarang ini motoran yang ke 16 nih, 16. Jadi kita merencanakan ke Cipanas. Jadi minggu sebelumnya kami melakukan squatting dulu Cipanasnya untuk menyewa namanya itu vilanya. Nah setelah itu dirumuskan perjalanannya. Nah, akhirnya kita memilih ke melewati Jonggol dan arah Saguling. Nah ini jalan di area Jonggol nih, tentunya udah bagus ya sekarang jalan di Jonggol. Ya mungkin ada beberapa jalan yang masih lubang, tapi overall sih bagus. Karena ini di hari kejepit ya, jadi banyak grup-grup lain yang melakukan touring. Nah, kami sempat ketemu dengan grup dari rombongan KTM, rombongan X-Max, mungkin arahnya sama ya, ke arah Bandung. Karena pagi ya, jadi udara masih bagus, kami berangkat. Terus belum hujan, mulainya belum hujan. Nah, di kesempatan kali ini tuh ada member baru yang mencoba motor baru join touring ini depan saya ini.
yang model army ini, Mas Anton di depan kami. Perlengkapannya komplit ya. Semua sudah disiapkan dengan baik. Nah, kalau di pagi itu ternyata banyak juga truk-truk di arah Jonggol ini. Jadi mungkin yang perlu waspada lah ya. Rombongan biasanya, kalau rombongan ya untungnya kita dibantu pakai intercom, jadi agak lebih mudah untuk komunikasi antar personil. Jadi kalau mau nyalip gitu ya, biasanya kita langsung siapa-apa, oh depan kosong, maju, gas gas gas. Nah kalau yang nggak dapat ya udah mulai mengurangi gasnya sehingga tidak ikut nyalip. Nah rata-rata tuh kalau nyalip tuh ya 3 motor untuk satu salipan kendaraan gitu. Tapi kalau kosong banget biasanya langsung aba-aba tuh, kosong gitu kan, langsung depan. Nah rata-rata kalau di Jonggol nih ya kita karena touring santai ya, kecepatan di 60 sampai 80 aja, yang penting menikmati perjalanannya dengan bersama-sama. Teman bisa lihat, kalau lihat tuh jalanannya halus ya, Jonggol masih Jonggol halus. Nah itu kita masih jam 8 tuh masih menyusuri Jonggol menuju ke arah nanti belokan ke kanan ke Saguling. Nah itu ada teman saya nyalip pakai Vespa. Nah bersangkutan nih sebenarnya ada 2 motor, tapi kali ini saya menggunakan Vespa ya, karena relatif jalannya bagus gitu ya, jadi tetap pakai Vespa saja, yang penting santai. Oh ya, kita itu pakai intercom merek Cardo nih, saya semua Cardo. Jadi hanya saya saja yang pakai Maxto. Saya itu pakai Maxto yang ada kameranya. Jadi ini hasil kamera dari Maxto 3 saya, levelnya udah HD. Ya kalau untuk diupload dan dilihat di HP sih sudah cukup ya. Tapi kelemahannya ini ya karena dipasang di helm gitu ya, gabung dengan intercom. Jadi kalau untuk mau merekam stabil ya posisi helm dan duduk kita harus tegak gitu, sehingga bisa cukup smooth merekam. Tapi kalau ada jalan kurang rata, gronjal-gronjal gitu, nah itu kelemahannya, sehingga nanti videonya shaking, goyang-goyang. Jadi mohon maaf nanti kalau di part-part video saya ini ada yang shaking, gonjal-gonjal ya, mohon dimaklumi, dinikmati saja. Seperti teman-teman bisa membayangkan menggunakan motor saya ini dari kamera. Ya motor saya ini motor saya tahun 2019 lah, Estrella 250. Nah ini sudah saya pakai touring ke Jogja terjauh kemarin, dan dari beli dan sampai sekarang udah 8.000 kilo lah. Jadi hampir setahun itu udah 8.000 kilometer. Cukup produktif saya untuk menggojlok kendaraan saya ini ya. Nah ini kayaknya udah masuk, oh iya ini udah masuk ke Siguling, jalan ke Siguling sekarang. Jalannya bagus, cuma memang ada beberapa bagian-bagian yang perlu diperbaiki gitu ya. Tapi yang enak lewat jalan itu, jalannya berkelok-kelok dan cukup sepi. Nah, jadi teman-teman yang pengen ke area Bandung, Ciwidey, nah cocok nih untuk
kendaraan santai dan menikmati pemandangan berkelok-kelok. Jadi sangat asri lah Siguling tuh, jadi banyak pohon, jalannya berkelok-kelok. Nah kalau bawa boncengan pacar atau istri, wah enak sekali ini untuk bernostalgia, lepas kangen momen-momen romantis kita gitu ya. Nah kalau bersama-sama gini ya enaknya pelan-pelan, melihat rombongan depan, melatih skill belak-belok gitu ya. Nah, kalau pemula, dulu saya pemula tuh belok-belok gini tuh belum lancar ya, masih patah-patah. Nah, kalau sekarang ya udah ada peningkatan lah, lumayan belok-belok kayak gini. Nah sampai Siguling ini sekitar pukul 10. Nah untungnya masih cuaca masih cerah lah ya. Tapi kalau lihat dari perakiraan nanti sekitar jam 12 ke atas tuh di arah Bandung udah jatahnya hujan biasanya. Tahu sendiri kan Bandung kota pegunungan. Nah, dan untuk hujan tuh sangat tinggi, apalagi sekarang di musim penghujan. Lalu lihat depan saya nih, peralatan termosnya banyak. Nah itu isinya pakaian, jas hujan. Nah ya kami rencana akan nginep 1 malam di Cipanas, jadi peralatan nginep tentunya juga baju ganti tentunya disiapkan. Nanti ya di perjalanan pulang balik ke Jakarta juga akan saya rekam. Nanti juga akan saya upload hasil editannya. Untuk pulangnya kita memilih jalur yang berbeda. Besok kita pulangnya lewat jalan ke Cirata, jadi masuk ke Bandung, Cimahi ke atas, terus ke arah ke Cirata. Nah, enak sekali ya kalau dilihat nih belok-belokannya jalan Saguling. Cukup panjang jalan belok-belokan Saguling ini sampai tembus Cililin nanti. Apalagi kalau kita ke Soreang masih belok-belok lagi dan pemandangannya lebih bagus juga. Nah kalau kita kan nggak lihat Soreang Ciwidey, jadi kita ke Majalaya. Nah nanti ya area-area perindustrian sebelum masuk Majalaya yang sudah masuk ke area pegunungan juga. Nah ya Saguling ini juga sedang ada perbaikan listrik PLN ya, mungkin jadi kita sering ketemu. Tapi banyak pengendara touring juga lewat jalur Saguling ini di saat kita touring ini, jadi cukup menyenangkan lah, banyak kawan dari grup lain. Oh ya, lanjut lagi tadi penggunaan intercom X2 saya. Jadi karena teman-teman pakai Cardo, jadi saya join mesnya itu ke salah satu personil. Jadi saya istilahnya digeret lah, ditarik gitu ya, nebeng. Jadi kalau saya jauh dari personel tersebut, tentunya semakin jelek komunikasi saya. Jadi istilahnya saya anak tiri lah ya. Mau nggak mau saya harus di belakang persis personel yang menggeret saya. Nah kebetulan yang menggeret saya itu tadi yang pakai RE Meteor warna kuning, Mas Boko. Jadi kalau saya udah join, udah jauh dari Mas Boko, ya saya udah jadi silent, saya nggak bisa dengar apa-apa, jadi pengendara solo aja. Mungkin saya diceng-cengin itu di obrolan di Cardo sebelah, tapi ya dinikmati aja. Yang penting kalau pas berangkat ini saya nggak keputus sama Mas Boko, jadi jalan terus. Mungkin nanti pas pulang saya itu kemarin sempat keputus, ya dinikmati. Nah, lihat jalanannya berkelok terus ya, ada beberapa perbaikan.
Terus kelemahan lagi sih, kelemahan dari Maxto. Jadi kalau teman-temannya pakai kardo ya harap dimaklumi. Cuma kalau masalah jarak tadi, batasan dari kardo ke Maxto itu ya rata-rata di 20-30 meter saja. Nah kalau kecuali waktu itu sekarang pernah coba Car Maxto gitu ya, lumayan kalau ke Maxto itu lumayan cukup jauh, di jarak 100-200 meter itu masih intercomnya masih nyambung. Nah ini beberapa perbaikan yang masih dijumpai ya, tapi oke aja, aman. Jadi mungkin ya kalau touring kayak gini ya enaknya memang sih jangan sampai terpecah. Jadi karena ada intercom, jadi kalau memang ada yang ketinggalan ya dikasih aba-aba, tunggu ada yang ketinggalan, nah gitu. Kecuali kalau memang ada yang tipe buru-buru ya, misalnya wah dia ke depan, nah baru nunggu di persimpangan jauh sambil dia minum atau istirahat. Tapi kalau yang tipe kawan santai ya ditungguin. Tapi ada momen juga memang ini touring itu melatih kesabaran kita ya, melatih ya bagaimana kita solidaritas terhadap teman. Jadi kalau temannya tertinggal ya tentunya harus kita sesama pengendara harus saling ngecek gitu, jangan sampai tertinggal apalagi sampai kesasar. Nah itulah pentingnya kalau touring ini harus pasang maps di kendaraan masing-masing sehingga tidak menggantungkan dari personel lain apalagi kalau ketinggalan ya. Walaupun maps itu istilahnya kalau perjalanan jauh kan boros baterai HP, nah bisa mungkin ya kita bawa powerbank juga sehingga tampaknya di perjalanan maps kita itu nyala terus ya. Kalau ketinggalan kita masih bisa mengejar sesuai jalur maps. Pasti ditunggu di depan kalau kita ketinggalan, karena nggak mungkin kan, mereka juga teman-teman kita yang lain tentunya mempunyai solidaritas tinggi untuk saling menjaga. Ini masih di Saguling, nah, cukup panjang jalurnya sampai menuju ke kawasan Bandung Barat nanti. Ini kawan depan saya nih, helmnya baru nih. Nah, jadi helm itu salah satu penunjang selain tentunya dari segi safety, semakin bagus helmnya, dari safety-nya tentunya semakin bagus, dan tentunya semakin safety untuk dijaga, jangan sampai hilang. Jadi setiap berhenti harus kita bawa tuh helm. Nah, kalau helm saya ya masih helm yang SNI lah, tapi dari segi looks bagus dan dari kenyamanan juga bagus. Nah ini yang depan saya ini yang tipe boncengan, ini tipe touring, dia selalu mengajak istrinya, jadi kebetulan istrinya juga hobi touring. Nah, dibekali kuda pacu KTM 390 yang sangat adventure ya, jadi nyaman untuk touring jarak jauh. Beliau ini udah cukup lama main touring, jadi wah nyaman sekali melihatnya dari belakang. Nah, lihat pemandangannya masih hijau-hijau, inilah yang kita selalu rindukan dari touring tuh, jalan-jalan berbelok, pemandangan hijau yang sangat memanjakan raga kita, memanjakan jiwa kita, sehingga tentunya dari touring
kita bisa mendapatkan apa ya, kenyamanan hati. Ini udah turun dari Saguling, kita udah mulai masuk Bandung Barat ya, ke Cililin, kemudian nanti masuk ke Dayakolot. Nah, kita nanti makan itu di Dayakolot ya, Batu Jajar situ. Kebetulan sudah menuju pukul 12 siang, nanti makan daerah situ. Ini udah jalannya, udah jalan-jalan cor-coran ya, enak sekali. Nah, kalau yang jalan-jalan cor-coran gini, yang perlu kita waspadai adalah ini ya, lubang-lubang yang dicor sambungan, karena ada beberapa yang tidak terlihatnya. Jadi sebagai pengendara atau yang depannya, biasanya kita mengasih tahu kode kalau ada lubang gitu ya, sambungan cor yang kurang bagus gitu, sehingga yang di belakangnya akan waspada. Kalau touring banyak ini, kalau ada spot-spot yang enak buat difoto, biasanya kami berhenti lihat untuk foto-foto lah, untuk diupload di sosial media kita menjadi kenangan. Oh iya, kami udah, Mas Bokonya udah bikin kalender dari foto-foto hasil touring kita. Jadi tahun 2024 ini kita punya kalender yang isinya gambar dari foto-foto touring kita. Ini baru mau keluar Saguling juga, ini belum masuk ke Bandung Barat nih ya. Jalanan ini terus kita susuri, daerah perbukitan, pegunungan di Bandung. Nah, tentunya juga kita akan melewati pemukiman padat yang jalurnya pendek gitu ya, jalannya pendek. Banyak turunan juga yang perlu diwaspadai kalau turunan kayak gini ya, apalagi kalau ada belokan ya, kita mewaspadai dari lawan arahnya, jangan asal turunan sambil nyalip gitu ya, kita harus memastikan kosongnya depan. Nah, itulah gunanya intercom. Jadi kalau intercomnya oke, yang depan ngasih kode kosong, aman, nah baru kita bisa menyalip gitu. Di pukul 11 sampai jam 12 kita udah masuk Bandung Barat nih. Istirahat, makan siang. Kita makan siang tuh kalau nggak salah jam 1, kemudian hujan, jadi kita sambil nunggu reda, jadi cukup lama kita udah makan dan melanjutkan perjalanan karena menunggu reda. Nanti ada videonya nanti ya. Nah, ini tim Vespa-nya udah Vespa ini Matic ini yang bertugas sweeping jalan. Jadi kalau ada yang ketinggalan, biasanya dia yang sweeping. Ini kayaknya kita udah selepas makan. Jadi
jadi kayaknya nih kita udah sempat makan, jadi udah hujan. Kita udah mulai menuju ke arah Majalaya nih. Naik ke Majalaya. Perlengkapan tentunya yang utama adalah jas hujan. Belum bisa pakai jas hujan yang benar-benar nyaman gitu ya, melindungi kita dari hujan. Banyaklah di pasaran katanya, tapi ya minimal jas hujan dari Rindo atau Indomaret itu cukup nyaman. Tapi kalau benar-benar siap ya banyak tuh ya jas hujan yang merek dari kelengkapan outdoor tuh seperti Eiger, Sina. Nah itu cukup nyaman untuk dipakai walaupun tebal gitu ya, tapi agak nggak bikin panas sebenarnya. Nah ini kebetulan kami udah pakai jas hujan, udah di Majalaya, cuma udah terang lagi sebenarnya, jadi ya untung-untungan lah kalau pakai jas hujan. Nah ini kita udah sampai di ikonik dari Majalaya, yakni jembatan Majalaya. Ini jembatan ini cukup baru dari dulu dan jadi ikonik kalau kita ke arah Garut. Nah kita foto dulu lah di sinilah ya, biar menjadi kenang-kenangan. Berarti atur barisan, oke, atur barisan, lihat kanan kiri, masih hujan. Kita lanjut setelah foto. Nah ini yang ikonik juga nih, tanjakan apa ya, saya lupa namanya. Ini dulu jalan ini belum ada, jalannya sebenarnya di sebelahnya. Jadi tanjakan ini tuh hampir 45 derajat. Wah, sangat tajam. Untungnya kalau cc besar ya cukup nyaman lah. Kalau cc 750 cukup nyaman untuk naik ke sini. Tapi kalau yang sebelah kayak ini apa namanya, saya lupa motor sebelah ini, Mas Mahendra, Supra X, pelan-pelan tapi tetap naik dong Mas Mahendra. Oke. Naik terus, naik ke puncak gunung, naik ke puncak gunung. Untungnya kita sampai Kamojang itu setelah reda hujan, jadi pemandangannya apa namanya itu, bahkan saya darahnya tuh embunnya, nah turun embunnya masih baru gitu loh, jadi kelihatan sangat isti sekali perjalanan kita. Wah, ditambah pohon-pohon palem di sebelahnya gitu kan, waduh cakep bener. Jadi terus, nah kebetulan setelah hujan itu ternyata kayaknya di Kamojang ini habis hujan deras sekali, karena nanti kita akan melihat beberapa material di jalan tuh hasil dari yang terbawa angin, nggak tahu terbawa angin atau terbawa air hujannya ya. Nah, itu yang menjadi waspada kita kalau musim hujan, jadi licin terus turunan dari sampah-sampah yang terbawa itu kadang perlu kita waspadai. Nah kan dapat dilihat bagaimana indahnya pemandangan dari Kamojang ini. Waduh, apa nih namanya, embunnya turun. Nah di saat inilah yang punya motornya yang dilengkapi fog lamp, nah bisa juga dipasang tuh, jadinya kan tambah keren, gak sih, tambah aman, jadi jalanan kelihatan, tapi tambah keren juga tentunya. Nah karena jalan Kamojang ini agak goyang-goyang, jadi mohon maaf video saya goyang-goyang juga nih, celok.
anjlok. Nah, Kamojang ini ada kawasan milik Pertamina Geothermal Energi. Nah, nanti kita akan berhenti sebentar buat foto di salah satu fasilitas PGE, tentunya biar keren ya. Nah, jalannya ya ada yang lubang-lubang tapi relatif enak lah kalau berkendara, cuma yaitu sempit dan belok-belok. Jadi kalau malam itu ya sangat tidak disarankan lewat sini, gelap ya, terus belok-belok. Memang sore itu masih oke lah, tapi kalau malam-malam janganlah. Nah, ini kita udah masuk ke area geothermal ya. Kita ambil spot buat foto. Nah tuh lihat dong pipa-pipa gas bumi, gas panas bumi, gas bumi itu pipanya gede-gede. Terus jalan-jalan. Nah, ini udah ada area Kamojang. Ini Kamojang, pipa, dan nanti ada PLTU nya juga kita kan lihat. Terus ya ada yang lubang-lubang. Sebenarnya nanti kalau kita ke arah Cipanas itu lewat sini juga bisa, lewat Nagrek, tapi nanti pulang saja kita lewat Nagrek masuk ke Bandung. Nah, sekarang kita lagi jalan, nikmati dulu ya guys perjalanannya di Kamojang. Nah ini nih kita berhenti di sini nih. Set. Nah tadi kalau udah lihat intro video ini, nah itu kita foto di daerah sinilah. Berhenti dulu guys. Dari sini ke Cipanas ya masih sekitar 30 menit lagi. Nah, kita akan lanjutin perjalanan kita. Masih ke kita akan lewat ke kantor milik Pertamina Geothermal Energi di sebelah kanan. Nah, di PG ini di sebelah kiri ini ada museum geothermal, jadi kalau teman-teman mau ke sana bisa lewat situ. Bisa lihat. Oke guys, nikmati area Kamojang sampai Cipanas. Nanti kita sampai Cipanas setengah jam lagi. Dan demikian perjalanan kita dari Jakarta menuju Cipanas Garut. Hampir total ya 11 sampai 12 jam. Cukup menyenangkan, jalanannya enak, cuaca juga cukup mendukung. Semoga kalian suka dengan video ini. Tetap terus pantau untuk video kita pulang nanti. Enjoy this video. Bye bye guys. Innorator. Kadang-kadang lu mau tadi traumaku dalam kisah pujangku. Ada angin wangi teko
kehilangan kunci cerita. Jadi namun masalah tresno tapi koyo loro. Yen akhire wirang pisah, yen akhire lara loro tenan. Apa wong tulus wis kari sing ngene, selalu mencari hilang endingnya. Tresnoku koyo penseanting putih, mau sirami rinalang wangi, masih yang elok indah disawangi, tapi dipaksa raiso kedih. Sabar hati, sabar ngadepi nandure kembang tuko wira, yang laksana nando sektena, wenganggap aku sewatus kancamu. Iki namun masalah tresno tapi kaya lara. Yen akhire wirang pisah, yen akhire lara tenan. Apa wong tulus wis kari sing ngene, selalu ngancani ilang endinge. Tresnoku kaya penseanting putri, mbok sirami rinalang wangi, masih yang elok indah disawangi, tapi dipaksa raiso kedih. Lurus aja Pak. Jadi namun masalah tresno tapi kau